Ruang kolaborasi sesi praktik. Penerapan coaching model Tirta oleh Romitar Haloman Sumorang SPD, CGP Angkatan 4 Kabupaten Asahan. Asal sekolah SD Negeri 013828 Manis. Fasilitator Bapak Budi Eko Cahyono. Berperan sebagai coach saya sendiri, Romitar Halawan Situmorang. Berperan sebagai coach Akbar Saputra SPD dan berperan sebagai pengamat Masudi SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada yang pertama kepada Bapak fasilitator kita, Bapak Budi Eko Cahyono. Kemudian pada kasus 2 ini praktek coaching pada kasus 2. Di sini sebagai coach adalah Bapak Romitar Halomongan Situmorang SPD. Kemudian sebagai coachnya Bapak Akbar Saputra SPD, dan sebagai pengamat saya sendiri Masudi SPD. Baik, pada kasus 2 ini adalah seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid yang kita maksud, murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapat nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Pada Bapak Romitar Situmorang sebagai coach dan Bapak Akbar Saputra sebagai coach, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Romi. Waalaikumsalam Akbar. Ada hal apa ya kamu menghubungi Bapak, Nak? Gini Pak, maaf ya Pak sebelumnya kalau saya mengganggu. Pak, bolehkah saya berbincang-bincang dengan Bapak sebentar aja Pak? Wah, tentu. Hal apa, Nak? Adakah hal yang ingin diceritakan kepada Bapak, Nak? Begini Pak, belakangan ini saya kok kayaknya merasa kurang nyaman Pak dalam satu mata pelajaran. Apa yang ingin Nak Akbar capai dari diskusi kita nanti ini, Nak? Gini Pak, saya hanya ingin mendapatkan solusi lah Pak kira-kira dari masalah saya ini Pak. Tolong bantu saya ya Pak. Terus, adakah hal yang ingin dicapai lagi, Nak? Saya bingung Pak. Kenapa ya saya ini sepertinya diperlakukan nggak adil Pak oleh Pak Masudi. Kira-kira hal apakah yang harus saya lakukan Pak? Nah, Akbar, bolehkah kamu ceritain ke Bapak apa yang saat ini kamu rasakan, Nak? Iya Pak. Jadi gini Pak, saya kok merasa sedih ya Pak. Karena diperlakukan oleh Bapak itu secara nggak adil Pak. Begitulah saya rasa Pak. Akbar, kenapa kamu berpikir seperti itu, Nakku? Jadi begini Pak. Jadi Bapak itu kan Pak Masudi itu buka les privat Pak. Nah jadi sebagian besar Pak murid di kelas saya ikut les privat sama Bapak itu Pak. Jadi alhasil saya yang nggak nyaman Pak. Karena Pak Masudi sering nyindir-nyindir murid yang nggak ikut
privat sama Bapak itu, Pak? Ya saya lah, Pak, salah satunya, Pak. Begitu, Pak. Oh, begitu ya, Nak. Nah, selain tidak nyaman, apakah ada hal lain yang Nak Akbar rasakan, Nak? Hal lain, iya, Pak. Saya rasa juga, Pak, nilai yang diberikan oleh Pak Masudi, Pak, nggak adil, Pak, kayaknya, Pak. Karena murid-murid yang mengikuti les privat sama Pak Masudi mendapatkan nilai yang lebih baik, Pak, dari saya. Karena, Pak, padahal sebelumnya, Pak, saya itu, Pak, selalu dapat nilai terbaik loh, Pak, di kelas saya, Pak. Gitu, Pak. Hmm. Baik, Nakku. Bolehkah Bapak tahu kira-kira seperti apa ketidakadilan yang Nak Akbar maksud itu? Bisakah Nak Akbar ceritakan lagi, Nak? Bisa, Pak. Jadi gini, Pak. Kok rasa hati saya ya, Pak? Kan gini, saya udah jawab soal pertanyaan-pertanyaan tuh dengan benar, Pak. Tapi kok ya mengapa nilai saya itu dapat nilai yang kecil, Pak? Itu yang saya bingung, Pak. Nah, setelah adanya masalah ini, langkah apa yang pernah Nak Akbar lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, Nak? Ya kalau selama ini sih ya, Pak, saya merasa ya udah cukup rajin belajar, Pak. Saya udah selalu mengulangi pelajaran yang udah diberikan oleh Pak Masudi di rumah. Terus ya saya rasa saya itu untuk mendapatkan nilai yang kecil diberikan tadi itu, Pak, saya menduga-duga sih ya, Pak, ya, bahwa nilai yang saya dapat kecil tadi itu karena saya nggak mengikuti les privat, Pak. Begitu, Pak. Oh, nah, apakah Nak Akbar pernah mendiskusikan langsung masalah ini kepada Pak Masudi? Belum sih, Pak. Tapi yang saya lihat sebelum mereka mengikuti les dengan Pak Masudi, Pak, nilai saya malah jadi lebih kecil, Pak, dari mereka, Pak. Jadi ya saya takut lah, Pak. Gitu. Oh, baik, baik, baik. Lalu apa, Nak, yang bisa Nak Akbar lakukan sekarang ini untuk menyelesaikan masalah tersebut, Nak? Ya sebenarnya sih, Pak, saya udah punya nomor kontaknya Pak Masudi. Terus ya saya ingin sekali mengkonfirmasi dugaan saya ini, Pak. Begitu. Hmm. Terus, kalau kalau sudah punya nomor kontaknya, kenapa nggak kamu lakukan menghubungi Pak Masudi? Hmm, saya merasa takut, Pak. Saya takut nanti saya dimarahi. Nah, itulah kenapa saya ragu-ragu, Pak, mau bertanya langsung sama Pak Masudi. Itu, Pak. Oh, jadi apakah Pak Masudi pernah marah sama Akbar? Sebenarnya, Pak Masudi itu baik, Pak. Saat Lantas, mengajar di kelas pun mudah ya. dipahami. Jadi saya pun senang, Pak, belajar matematika sama Pak Masudi, Pak, begitu. Tapi ya gitulah, Pak. Nah, kalau begitu, kenapa nggak Nak Akbar coba saja dulu? Mungkin dengan seperti itu, Nak Akbar bisa mengatasi masalah yang selama ini Nak Akbar hadapi. Hmm, ya juga ya, Pak. Seharusnya saya coba juga ya, Pak, untuk menghubungi Pak Masudi lebih dulu ya. Betul, Nak. Nah, setelah Nak Akbar nanti menghubungi Pak Masudi, apa yang akan Nak Akbar sampaikan? Hmm, saya akan coba menyampaikan lah, Pak. Apakah jika saya tidak mengikuti les privatnya akan berpengaruh nggak ya kira-kira sama nilai saya di kelas? Terus selain itu mungkin saya juga pengen mengkonfirmasi lah alasan kenapa saya mendapat nilai-nilai kecil ketika ulangan matematika. Nah, itu tuh betul. Nah, kamu bisa melakukan hal itu. Tapi selain itu kira-kira kekuatan apa yang Nak Akbar miliki sehingga Nak Akbar yakin
dapat nilai tinggi tanpa Nak Akbar mengikuti les privat bersama Pak Masudi? Gini Pak, sebenarnya saya dari kelas sebelumnya itu Pak selalu juara kelas. Selain itu saya juga selalu belajar dengan rajin. Terus mengulang pelajaran yang saya dapatkan di rumah. Nah, ketika di rumah juga, saya juga selalu mencari sumber belajar, Pak. Dari gawai yang dimiliki, Pak. Itu, Pak. Baik Nakku, dari semua kekuatan-kekuatan yang Nak Akbar miliki, jadi setelah ini, apa saja yang ingin Nak Akbar lakukan, Nak? Mungkin saya akan tetap bertanya lah, Pak, kepada Pak Masudi untuk memastikan dugaan saya tadi, Pak. Selain itu juga mungkin saya akan memeriksa jawaban yang ketika ulangan kemarin itu loh Pak, udah benar atau salah gitulah Pak, kira-kira yang bisa saya lakukan. Iya Nak, itu bagus solusinya Nak. Terus Nak, ada lagi kah yang akan Nak Akbar lakukan Nak? Kalau harus mengikuti les privat sama Pak Masudi, rasanya nggak bisa lah Pak. Karena saya nggak punya waktu untuk mengikuti les tersebut. Tapi rasanya saya bisa meminta bantuan sama itu teman saya, Bambang, teman sebangku saya, yang kebetulan ikut les privat Pak sama Pak Masudi. Nah, jadi Bambang itu Pak teman baik saya Pak. Orangnya selain pinter, juga biasanya dia mau membantu saya itu Pak dalam belajar matematika Pak. Baik Nak Akbar. Nah, dari penjelasan kamu tadi Nak, selanjutnya kira-kira rencana apa yang ke depannya yang akan kamu tuju itu Nak? Mungkin Pak, pertama-tama saya akan menghubungi Pak Masudi dulu lah Pak, terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi kebenaran dugaan saya tadi. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua Pak, saya akan mengkonfirmasi tentang jawaban ulangan matematika saya Pak. Yang kemarin saya rasa nilai saya benar sih Pak. Terus yang ketiga mungkin ya itu tadi Pak, saya sama Bambang nanti minta bantuan lah Pak untuk belajar matematika. Nah, bagus tuh. Bapak suka sekali dengan rencana kamu itu, Nak Akbar. Tapi komitmen apa yang akan Nak Akbar buat supaya rencana yang telah Nak Akbar buat itu dapat berjalan dengan lancar? Besok pagi saya akan memberanikan diri untuk menghubungi Pak Masudi Pak. Dan saya juga akan berusaha lebih giat dan lebih teliti lagi dalam menjawab soal ketika ulangan. Tuh. Lalu Nak, siapa nih yang dapat membantu Nak Akbar untuk menjalankan komitmen ini? Nah itu tadi Pak, saya nanti akan minta bantuan Bambang lah Pak. Nanti saya minta bantuan dia untuk menemani saya ketika menghubungi Pak Masudi. Dan saya juga meminta Bambang untuk membantu saya dalam belajar. Nah, sepertinya Nak itu sangat baik Nak. Itulah hal yang dapat kamu lakukan Nak. Bagus sekali. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Udah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Nanti ini setelah ini saya lanjutkan tugas-tugas yang lain lah Pak. Iya Nak, sama-sama Nak Akbar. Bapak juga akan melanjutkan pekerjaan yang lain ya Nak. Sampai ketemu nanti di pelajaran Bapak ya Nak. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Akbar. Luar biasa. Saya sebagai pengamat ini bingung nih. Mau ngasih komentar kemana ini? Sempurna betul. Ini coachnya luar biasa, pemain drama, coachnya juga luar biasa. Luar biasa. Tapi ya sebagai kewajiban saya tetap mengambil pengamatan untuk tujuan dari kegiatan coaching yang dilakukan pada sesi 2 ini atau kasus 2 ini.
tujuannya sudah sangat bagus dan disampaikan langsung oleh coachnya, yaitu coach ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya yang tidak nyaman dengan salah satu gurunya, masalah tidak mengikuti les privat. Kemudian untuk identifikasi masalah juga luar biasa, coachnya ya bisa memberikan pertanyaan dan umpan balik yang dapat mengidentifikasi potensi dari si Akbar ya, Pak Akbar ya, sehingga Pak Akbar sebagai coach bisa menyampaikan kemampuan-kemampuan yang dia miliki, sehingga sepertinya tidak pantas kalau mendapatkan perlakuan tidak adil dan tidak nyaman seperti itu. Kemudian ketika yang rencana aksi nyata juga coachnya Pak Romit luar biasa bisa menggiring kepada Pak Akbar untuk dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksinya yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Dan ketika untuk pada tahap tanggung jawab, coachnya kembali luar biasa dan coachnya juga bisa mengambil keputusan di mana dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai keputusan atau komitmen yang akan dilakukan oleh coach, maka coachnya bisa memberikan jawaban yang luar biasa dengan cara berkomitmen besok pagi langsung menghubungi Pak Masudinya, kemudian meminta bantuan si Bambang untuk menemani, karena itulah perlunya kita kolaborasi di antara teman-teman ini dengan teman sekelas. Pokoknya luar biasa kepada Pak Romit sebagai coachnya dan Pak Akbar sebagai coachnya, dan saya sebagai pengamat akan telah memberikan pengamatan. Mudah-mudahan ini yang terbaik bagi kita. Sukses untuk kita bertiga, sukses untuk juga kepada Pak Budi Eko Cahyono sebagai fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya 20 menit juga ya, Pak? Iya. Agak-agak dipanjangkan sedikit nih. Nanti Pak Akbar ini 30 menit kita kejar Pak Akbar. Pak, saya belum punya kasus Pak Akbar, saya cari dulu kasus Pak Akbar ya. Oh, kasusnya, oh ya, belum dibacakan ya. Oke, belum dilampirkan ya. Area. Iya.